kimia hijau itu suatu metode atau penggunaan teknik Kan industri ataupun seperti tadi swalayan udah nerapin kimia hijau. menggunakan itu bahan alami nitropera. Itu menghasilkan warna biru nih. Let's go. Jam. Halo Sobat Kimis, selamat datang di podcast Etnocem Official. Bersama aku, Yosi Prisayoga akan menemani kalian di podcast kali ini. Nah, teman-teman nih yang baru pertama mampir di channel ini, jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya supaya nggak kelewatan episode terbarunya. Nah, di sini aku nggak sendirian nih, bersama temanku nih. Halo Sobat Kemis semuanya. Halo. Aku Rahadeva dari Universitas Negeri Malang. Gimana bro kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat bro. Lu sendiri gimana? Ya ginilah, kalau udah kuliah apalagi semester akhir tugasnya banyak, bener kan? Bener. Walaupun tugasnya banyak nih, kita harus tetap semangat Bener. menyelesaikan semua tugasnya. Wajib semangat. Iya. Kalau kan sama-sama anak pendidikan kimia nih, Kita sama-sama pendidikan cuma beda kelas aja. gimana kalau kita ngebahas yang sebagai mata pelajaran atau pokok bahasan yang di SMA nih tentang kimia hijau gimana? Kimia hijau ya? Iya. Boleh. Nah, Gimana tuh? menurut lo sendiri tuh kimia hijau itu apa? Kimia hijau. Bukan menurutku sih, Iya. tapi menurut pencetus kimia hijau, yaitu Bapak Anastas dan Werner. Beliau itu bilang kimia hijau itu suatu metode atau penggunaan teknik yang secara kimia untuk mengeliminasi atau mengurangi penggunaan bahan dasar, pelarut, kemudian reaksi yang berbahaya bagi kesehatan kita. Duh, tapi bukannya kimia itu isinya rumus-rumus, kemudian hafalan, terus kemudian akhir-akhirnya kita nyampurin larutan. Bukannya kimia itu terkesan sulit seperti itu ya? Ya benar. Selama ini gitu kita nganggap itu kalau kimia itu kan seperti itu ya, kayak sangat sulit gitu. Tapi sebenarnya kimia hijau itu tidak sesimpel itu, bro. Jadi sebenarnya kimia hijau itu punya tujuan dan juga maksud yang sangat penting bagi kita. Tujuan maksud lu gimana, bro? Gini aja, gue contohin ya. Contoh sederhananya itu kayak gini. Lu tuh mau bikin suatu produk ataupun metode atau proses kimia itu yang baik untuk lingkungan gitu. Baik buat lingkungan. Oh, seperti ada plastik yang mudah terurai ataupun Bener. perusahaan atau industri yang mengurangi dampak limbah ke lingkungan itu dikurangin. Bener. Ataupun gitu. Contohnya seperti yang kita nih beli buku, kemudian kakaknya pakai tas yang dari kertas itu yang coklat yang tulisannya biodegradable seperti itu kan. Oh iya benar. Jadi itu salah satu contoh penerapan kimia hijau. Nah, contoh lainnya itu lu tau nggak sedotan itu loh. Sedotan yang udah biodegradable. Sedotan yang biasanya dibuat susu itu ya? Benar. Nah, itu kan juga salah satu contoh nih penerapan. Kemudian itu kalau lu ke supermarket tuh. Iya. Lu tuh dianjurkan untuk membawa tas sendiri nih. Itu soalnya kan tasnya dari supermarket itu kan plastik kan. Iya. Plastik itu lama untuk terurai, bro. Dan juga bahkan bisa sampai ratusan tahun. Jadi secara tidak sadar kita aja udah nerapin kimia hijau. Bahkan industri ataupun seperti tadi swalayan udah nerapin kimia hijau secara bener-bener gitu ya. Iya benar. Jadi emang industri ataupun pabrik itu sudah beralih nih ke praktik kimia hijau. Karena untuk meminimalisir lah dampak bagi lingkungannya kan. Nah, kemudian enggak hanya itu, bro. Tapi juga mendapatkan untungnya lebih banyak. Soalnya kan penggunaan produk yang lebih hemat, terus prosesnya yang efisien, itu kan otomatis biaya yang dikeluarkan dikit. Nah, tapi untungnya itu bisa ambil yang lebih banyak. Gitu, bro. Jadinya win-win solution ya. Dari produsen seperti nyari untung, terus kita itu sebagai konsumen kita sendiri ya. Benar. Jadi nggak hanya itu, tapi tentunya untuk lingkungan juga win juga gitu untuk lingkungannya. Wih, keren banget dong, berarti industri aja udah nerapin kimia hijau. Dari situ tuh kita kimia hijau emang penting buat diterapin di kehidupan sehari-hari. Dan enggaknya itu kimia hijau itu enggak sekedar hafalan, rumus-rumus dan nyampurin larutan jadinya. Ya benar banget, bro. Jadi kimia itu tidak hanya seperti yang lu bilang yang terkait hafalan, terus penggunaan rumus-rumus, nyampurin larutan dan sebagainya.
Tapi kimia hijau sendiri itu kita itu harus belajar untuk tanggung jawab, mengajarkan kita. Kimia hijau itu mengajarkan kita untuk belajar tanggung jawab terhadap kita sendiri, kesehatan kita sendiri dan juga untuk lingkungannya. Kemudian dampaknya dari kimia hijau itu juga bagus. Untuk lingkungan itu bagus gitu. Dampak ke positif kan jadinya. Ya, dampaknya ke positif. Jadi kayak nggak rugi gitu loh kita mau mengaplikasikan kimia hijau gitu. Nah, dari contoh-contoh tadi nih kayak sedotan, kemudian plastik ataupun tas yang gitu kan, tas yang biodegradable tadi. Ternyata dari beberapa lapisan masyarakat kita udah nerapin kimia hijau jadinya. Nah, menurut lo sendiri nih Dev, kita ambil contoh di sekitar kita nih, apa ya enaknya ya? Nih, HP, plastik. Remote ya. Remote. Bisa nggak remote? Kayaknya ya ini aja deh. Gimana? Batik ya. Batik. Batik, budaya jadinya ya. Budaya kita. Nah, kebetulan nih kamu pakai batik. Aku juga pakai batik. Wah, iya juga ya. Gimana kalau kita nonton video tentang proses pembuatan batik? Boleh tuh. Ya. Proses pembuatan batik secara tradisional. Proses pembuatan batik tidak hanya menekankan aspek teknis, tetapi juga mencakup elemen kreativitas, kesabaran, dan keahlian yang telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses pembuatannya mulai dari mendesain untuk mengekspresikan imajinasi dengan hati-hati untuk memastikan setiap detail terlihat jelas, yang merupakan bagian penting dalam menciptakan karya batik yang unik. Selanjutnya, proses menjanting atau mengecap dilakukan dengan keterampilan tangan untuk memberikan dimensi dan kedalaman pada motif batik. Proses pewarnaan dipilih secara hati-hati untuk menciptakan kombinasi warna yang harmonis. Tahapan lorot menjadi krusial dalam mengungkapkan keindahan motif, di mana pengrajin dengan teliti menghilangkan lilin malam untuk menghasilkan detail yang sempurna. Proses akhir dengan pengeringan kain memungkinkan keindahan batik muncul dalam hasil akhirnya. Pembuatan batik bukan hanya tentang keterampilan teknis semata, tetapi juga merupakan narasi tentang kesabaran, dedikasi, dan cinta terhadap seni. Setiap pengrajin batik menghadirkan ciri khas dan keunikan dalam karyanya yang mencerminkan kepribadian dan bakat mereka secara individu. Nah, itu tadi videonya teman-teman dari proses pembuatan batik. Nah, sekarang menurut lu gimana sih dari video tadi? Wah, keren banget bro videonya. Gila. Gimana? Keren kan? Siapa yang bikin bro? Ya gua lah, gimana? Anak pendidikan kimia itu harus juga bisa buat animasi. Keren banget. Bangga gua bro. Iya, gimana? Menurutku ya video tadi ya, Iya. itu kan menjelasin terkait proses pembuatan batik nih. Jadi dijelasin tahapan-tahapannya mulai dari apa tadi? Pembuatan pola batik, kemudian pewarnaan, terus pelorodan kan. Iya. Nah, tapi tadi yang kulihat itu kalau dihubungi ke kimia hijau nih, itu di proses pewarnaan. Ingat nggak? Yang nyelupin warna gitu kan? Bener. Iya. Itu tadi tuh kalau nggak salah menggunakan bahan sintetis. Oh, yang botol-botol yang di sebelah-sebelah itu tadi ya. Benar. Nah itu bahaya bro untuk lingkungan. Jadi kalau setelah kita mewarnai batiknya lah ya, terus kemudian limbahnya, bahan sintetis limbahnya itu tadi dibuang ke perairan nih, itu bisa membahayakan lingkungan. Kemarin aku sempet baca itu ada jurnal ataupun penelitian gitulah, itu terkait memaparkan dampak dari penggunaan bahan sintetis. Kalau ke perairan nih itu bisa meningkatkan kadar logam berat. Nah, meningkatnya itu bisa menyebabkan penyakit itu, iritasi kulit bro. Waduh. Dan juga penyakit-penyakit yang lain gitu. Ngeri banget dong bro berarti industri, contohnya itu industri batik itu harus benar-benar ngebatasin penggunaan bahan sintetis jadinya. Bener banget bro. Jadi kalau kita ngomongin proses pewarnaan nih, itu kalau bisa itu ya dikurangi lah bahan sintetis, atau mungkin bisa diganti menggunakan itu bahan alami indigo vera. Itu menghasilkan warna biru nih. Nah itu kan bisa dibuat pengganti itu bahan sintetis biru Prusia. Itu juga bisa gitu. Jadi benar-benar harus dibatasin. Benar-benar harus dibatasi. Selain itu tuh ada Dev juga yang bisa dikaji dengan kimia hijau, yang bagian pembuatan pola.
Pembuatan pola. Yang di awal tadi. Oh, yang pertama, tahapan Iya, pertama. ya tahapan pertama. Itu kan Kenapa tuh? pembuatan pola itu kan menggunakan lilin. Nah, Oh, mencanting itu ya? ya mencanting kan lilin. iya, Nah, pakai lilin. sebelum lilin itu dipakai itu harus dibakar dulu, dibakar atau Dibakar. dipanasin Pakai apa, Bro, tadi? menggunakan minyak tanah secara Minyak tanah. tradisional. Oh, iya. Heeh. Oh iya, kalau apa namanya? Membakar lilin menggunakan minyak tanah itu tadi kan. Itu kan terjadi reaksi kimia nih. Iya, Nah, iya. kalau reaksinya yang tidak sempurna itu bakalan keluar itu, Bu, menghasilkan gas karbon monoksida. Nah, gas karbon monoksida kan bahaya kan Iya, tuh. bener-bener Beracun bahaya banget. kan. Nah, Apalagi beracun terus ngefeknya ke bumi kita jadi polusi, kemudian bener. pemanasan global jadinya. Bener ya global kan? warming. Bener. Nah, selain proses pewarnaan tadi Nef dalam pembuatan batik, itu yang bisa dikaji dengan kimia hijau itu ada lagi seperti pembuatan pola yang di awal-awal tahu nggak? Oh, yang tahapan pertama pembuatan Ya, pola. Oh, nah, bener. pembuatan Kenapa pola tuh? itu kan harus menggunakan lilin. Ya, Nah, menggunakan lilin. Lilin itu tuh sebelum dibuat untuk mencanting itu harus dibakar dulu, Oh, ini dipanasin. pembuatan batik yang tradisional kan? Iya, ya? tradisional. Iya. Nah, itu kalau dipanasin harus menggunakan minyak tanah. Oh iya, kalau dipanasin menggunakan minyak tanah kan otomatis nanti ada reaksi kimia. Nah, itu dia. Nah, reaksi kimia dari pembakaran minyak tanah kan nanti bisa, kalau nggak sempurna nih, itu bisa menghasilkan gas karbon monoksida. Nah, gas karbon monoksida kan sendiri itu berbahaya kan ya? Nah, selain Beracun kan? selain berbahaya buat tubuh, buat kesehatan, buat bumi kita jadinya polusi, efek rumah kaca. Benar, iya benar. Maka dari itu industri batik nih emang harus benar-benar dalam proses pembuatannya tadi, dalam proses pembuatan batik. Nah, maka dari itu, Bro, emang industri batik nih emang harus benar-benar memperhatikan nih dampaknya bagi lingkungan. Kan tadi apalagi yang tradisional nih, kan tadi pembuatan pola, juga pewarnaan kan gitu ah. Nah, dari contoh-contoh tadi nih kayak yang pembuatan batik, kemudian barang-barang yang mudah terurai seperti sedotan ataupun plastik biodegradable tadi kan ya. Benar. Berarti benar-benar sepenting itu kimia hijau buat kehidupan sehari-hari. Dampak yang ditimbulkan ke lingkungan itu harus kita perhatikan. Nah, supaya kita dapat menjaga kelestarian lingkungan juga dan kesehatan kita sendiri jadinya. Benar. Jadi emang kimia hijau itu sepenting itu, Bro. Kan kita nggak ada salahnya sih menerapkan kimia hijau itu. Toh juga untuk kita sendiri dan juga untuk lingkungan yang akan kita pakai sendiri kan. Benar-benar banget. Nah, itu dia sobat Kimi, obrolan kami tentang kimia hijau. Semoga dari obrolan kami nih kalian ada gambaran jelas mengenai apa sih kimia hijau dan cara nerapin di kehidupan sehari-hari. Nah, jika kalian ada pertanyaan nih, jangan lupa tulis kolom chat di bawah ini. Ya, tulis kolom pertanyaan di bawah ya. Oke, thank you Bro udah nemenin aku. Oke, thank you Bro. Ngobrol-ngobrol ringan ini. Aman. Ya. Sampai jumpa dan ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah. Bye-bye.